Kita ke informasi lain pemirsa, Kejaksaan Negeri Sleman menerapkan restoratif justice dalam kasus kecelakaan yang tewaskan dua pelaku jambret saat Hogi Minaya melindungi istrinya dari jambret. Usai kesepakatan damai, Hogi kini lega, gelang GPS pada kakinya telah dilepas. Kejaksaan Negeri Sleman menerapkan restoratif justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tersangka Hogi Minaya dengan dua pelaku penjambretan yang meninggal dunia. Penyelesaian perkara dilakukan secara kekeluargaan setelah tercapai kesepakatan damai antara Hogi dan keluarga korban. Kepala Kejari Sleman, Bambang Yunianto, mengatakan kesepakatan restoratif justice dicapai dalam pertemuan yang difasilitasi jaksa pada Senin pagi. Bambang menyebut kasus yang menjerat Hogi Minaya memenuhi seluruh syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Meski telah sepakat menempuh restoratif justice, bentuk perdamaian yang akan dijalani belum ditentukan dan masih akan dibahas lebih lanjut oleh penasihat hukum masing-masing pihak. Bambang berharap proses restoratif justice ini dapat segera rampung dalam waktu 2 hingga 3 hari ke depan mengingat kesepakatan awal telah tercapai. Kami dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Sleman sebagai jaksa fasilitator melakukan upaya restoratif justice kepada kedua belah pihak, yaitu kepada tersangka Hogi dan pada korban. Dalam hal ini tadi alhamdulillah kedua belah pihak setuju untuk dilakukan penyelesaiannya menggunakan restoratif justice. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan kasus ini akan diselesaikan lewat restoratif justice. Menurutnya, kejadian ini sudah berlangsung lama dan Kapolda setempat akan menerapkan skema restoratif justice. Baik, kasus itu sebenarnya sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, namun Kapolda sudah melaporkan bahwa saat ini sedang diupayakan untuk melaksanakan restoratif justice. Hogi Minaya sebelumnya dijerat pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kasus ini bermula pada 26 April 2025 saat istri Hogi menjadi korban penjambretan ketika mengendarai sepeda motor. Dua pelaku merampas tas korban dan melarikan diri. Hogi yang saat itu mengemudikan mobil kemudian berusaha mengejar pelaku, memepet sepeda motor jambret dan meminta tas berisi dokumen berharga milik istrinya dikembalikan. Namun kedua jambret justru memacu kendaraan naik ke atas trotoar dan menabrak tembok. Akibat benturan keras tersebut, keduanya terpental ke jalan dan meninggal dunia. Dengan diterapkannya restoratif justice, Kejaksaan Negeri Sleman berharap penyelesaian perkara ini dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak tanpa harus melalui proses persidangan panjang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Basuki Cahayapurnama atau Ahok hari ini hadir sebagai saksi sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Ahok tiba di Tipikor sekitar jam 9 pagi. Begitu tiba, Ahok langsung masuk ke dalam ruang sidang. Ahok menjadi saksi kasus dugaan korupsi dengan terdakwa anak Riza Khalid, yakni Keri Adriano Riza. Ahok bersaksi dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama Pertamina pada tahun 2019 hingga 2024. Ada di HP ya, Pak? Di Google Drive. Oke, ya. Makasih, Pak. Untuk mengetahui informasi terbaru, kita telah terhubung dengan rekan Yasmin Atania di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. Selamat siang, Yasmin. Bagaimana jalannya persidangan? Selamat siang Reza dan juga pemirsa. Hingga saat ini sidang dugaan korupsi terkait dengan kasus tata kelola minyak mentah Pertamina periode 2018 hingga 2023 masih berlangsung di PN Tipikor Jakarta Pusat. Adapun untuk saksi yang dihadirkan hari ini yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang merupakan Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024. Adapun tadi sejumlah hal sudah disampaikan oleh Ahok dalam persidangan kali ini, khususnya terkait dengan
tata kelola Pertamina selama periode 2019 hingga 2024 saat ia menjabat, termasuk soal dugaan penyimpangan dalam fungsi pengawasan. Ahok menegaskan tadi pada saat di awal sidang, dalam keterangannya Ahok menegaskan bahwa selama menjabat ia melaksanakan fungsi pengawasan secara ketat. Kemudian juga ia menyebut telah menerapkan program optimalisasi biaya meliputi efisiensi anggaran, kemudian pemangkasan biaya yang dirasa tidak perlu, serta upaya peningkatan pendapatan perusahaan. Bahkan tadi Ahok mengklaim menurutnya di masa jabatannya Pertamina justru mencatat keuntungan terbesar sepanjang sejarah dan juga membukukan laba setiap tahunnya. Sebagai tambahan informasi, Reza dan juga pemirsa, terkait dengan perkara ini, negara dirugikan hingga mencapai 285,18 triliun rupiah. Ini yang dilakukan oleh 9 terdakwa, salah satunya adalah Kerry Ardianto Riza yang merupakan anak dari Riza Khalid. Hingga saat ini majelis hakim masih terus menggali keterangan dari saksi yakni Basuki Cahayapurnama untuk memperjelas dugaan penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin Atadia. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kasus tata kelola minyak mentah melibatkan Riza Khalid, anaknya Kerry Adriano Riza dan 16 terdakwa lainnya. Total kerugian negara dalam kasus ini mencapai 285,1 triliun rupiah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah yang melibatkan Kerry Adrianto Riza dan 17 terdakwa lainnya terus bergulir. Kerry didakwa terlibat dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan merugikan negara sebesar 2,9 triliun rupiah. Terdakwa Kerry Adrianto Riza membantah tuduhan jaksa penuntut umum. Putra Riza Khalid itu mengklaim angka 2,9 triliun rupiah merupakan kewajiban pembayaran sewa tangki BBM. Selain Kerry, ada 17 terdakwa yang diduga terlibat dalam kasus ini. Salah satunya adalah ayah Kerry, Riza Khalid. Total kerugian negara akibat kasus ini mencapai 285 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ahli filsafat Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi ahli yang diajukan tersangka Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rocky Gerung tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 pagi tadi bersama kuasa hukum Roy CS, Refli Harun, serta ketiga tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Pemilihan Rocky Gerung sebagai ahli merupakan permintaan langsung Dr. Tifa dengan pertimbangan kapasitas Rocky. Pemeriksaan akan dilakukan penyidik Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya. Selain akademisi Rocky Gerung, hari ini dijadwalkan akan ada 2 saksi ahli lain yang akan dimintai keterangannya, yaitu ahli hukum Dr. Kandidat Didit Wijayanto dan ahli pidana Profesor Hamidah. Riset itu perlu waktu dan tidak mungkin berakhir. Riset Dr. Tifa, risetnya Rismon, risetnya Roy itu kan semua itu dimungkinkan oleh prosedur. Nah, kalau prosedurnya belum selesai, ya lakukan riset. Kalau prosedurnya belum selesai, ada data baru, ya riset aja kan. Kan apa susahnya tuh? Jadi di mana pidananya di situ? Jadi tetap saya hanya ingin memperlihatkan, bahkan memamerkan keahlian saya di bidang meteorologi. Ya kan warga negara bertanya pada presiden di mana deliknya. Kan 3 orang ini bertanya, ijazahmu mana, asli apa palsu? Pertanyaan warga negara pada kepala negara harus dijawab oleh kepala negara. Kenapa? Karena kepala negara kacungnya warga negara gitu. Yang bener aja. Untuk informasi terkini, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Jessica Winoto di Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat siang, Jessica. Bagaimana jalannya proses pemeriksaan?
Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Untuk jalannya pemeriksaan Rocky Gerung selaku saksi ahli meringankan pada kasus diduganya ijazah palsu yang menjerat Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Joko Widodo saat ini masih berlangsung, karena tadi Rocky Gerung sendiri hadir di Polda Metro Jaya pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat dan langsung memberikan statement terlebih dahulu kepada teman-teman media yang ada di sini, dan setelah itu langsung masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Karena memang tadi dijelaskan oleh Rocky Gerung sendiri bahwa ia menyampaikan hari ini sangat fokus untuk menjelaskan keahliannya sebagai akademisi dan juga ahli filsafat ini dalam penelitian-penelitiannya, karena memang ia menyampaikan untuk dari kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini, ia menyampaikan bahwa hal ini tidak ada sama sekali sangkut pautannya dengan tindak pidana, karena memang ini bersifat ilmiah atau riset sehingga hal ini tidak akan pernah selesai, sehingga pada hari ini ia akan fokus untuk menjelaskan kepada penyidik Polda Metro Jaya terkait bagaimana metode-metode penelitian-penelitian yang dilakukan para peneliti terkait untuk melihat atau mengobservasi suatu kajian ilmiahnya, yang mana pada kasus ini pun adalah ijazah Joko Widodo semasanya ia berkuliah di Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Lalu Reza dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa Rocky Gerung ini adalah salah satu saksi ahli yang baru saja diajukan kembali, yaitu pada tanggal 22 Desember 2025 yang lalu, sehingga total untuk saksi dan ahli di kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini terdapat ada 7 ahli dan juga 3 saksi. Sehingga hal ini kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi yang ada di sini. Apabila ada informasi terbaru, kami kabarkan kembali ke Anda. Reza. Baik, terima kasih Jessica Widoto. Kami terus tunggu update-nya. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemanggilan Rocky Gerung sebagai saksi diajukan Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifa. Selain Rocky, akan ada 2 saksi lain yang akan dihadirkan terkait laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS mulai mengajukan saksi dan ahli meringankan dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka hadir meringankan 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifa Uzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Pengacara Roy Suryo CS Refli Harun mengatakan, berdasarkan undangan seharusnya ada 3 saksi fakta dan 7 ahli yang diminta hadir. Refli juga menyebut sejumlah ahli lain juga akan dipanggil menyusul hingga akhir Januari. Maka datang hari ini adalah pertama di samping saya Profesor Tono Saksono. Beliau ahli pengukuran geodesi dan nanti akan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh terutama Rismon Sianipar dan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang proven, terbukti setelah beliau melakukan hal yang sama berdasarkan keahlian yang beliau miliki. Itu satu. Yang kedua, nanti akan ada juga Profesor Zainal Mutakin, seorang ahli bedah saraf neuroscience ya. Mungkin lebih banyak akan memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, karena kita tahu Dr. Tifa banyak membuat statement-statement yang didasarkan pada ilmunya, latar belakangnya neuroscience. Dia sebut juga neuroscience, neuropolitika, dan lain sebagainya yang insya Allah nanti ada pembenarannya berdasarkan keterangan ahli dari Profesor Zainal Mutakin bahwa ilmu itu memang bisa dipakai untuk menilai perilaku dan lain sebagainya. Dan lebih jelasnya itu ada di buku Jokowi's White Paper. Yang ketiga adalah Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto ini adalah ahli komunikasi yang juga terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Nanti dia akan menjelaskan bahwa pengenaan pasal-pasal undang-undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu tidak tepat dan ngawur. Sebelumnya pada Desember 2025, Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah milik Joko Widodo ke Roy Suryo CS dalam gelar perkara khusus. Namun Roy Suryo tetap tak bergeming dan drama kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tetap berlanjut.
Di sisi lain, kubu Jokowi berharap keraguan kubu Roy CS hilang, apalagi ijazah Jokowi sudah ditunjukkan. Secara clear sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun. Dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka. Rosuryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa masuk dalam klaster kedua, sementara klaster pertama terdiri dari 5 orang tersangka lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, polisi sebut Reza Arab Octavian berada di lokasi kejadian saat Lula Lava kekasihnya meninggal di apartemen. Lantaran masih berduka, Reza Arab kemarin mangkir dari pemeriksaan polisi. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 6 orang saksi terkait kematian selebgram Lula Lava di kamar apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengatakan ke-6 saksi yang diperiksa yakni yang berada di lokasi kejadian saat itu. Berdasarkan keterangan saksi, petugas telah mendapatkan kronologi dan barang bukti dari lokasi kejadian. Polisi juga menyebut bahwa Reza Arab berada di lokasi kejadian. Dapat dilaksanakan oleh TKP dan kami sudah memeriksa melaksanakan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Reza Arab diagendakan jalani pemeriksaan Senin kemarin namun tidak hadir. Sementara manajer almarhumah Lula Lava Adita Baskara sudah menyerahkan sejumlah bukti ke laboratorium forensik Polres Metro Jakarta Selatan. Namun polisi hingga kini belum bisa memastikan penyebab pasti kematian Lula Lava. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram Lula Lava yang juga kekasih Reza Arab. Lula ditemukan meninggal di kamar apartemennya di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Semua ya, semoga kita kirim doanya juga buat Lula. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah selebgram Lula Lava dimakamkan di Pemakaman Umum Rawat Rate, Jakarta Timur. Termasuk musisi sekaligus YouTuber Reza Arab yang tak kuasa menahan tangis. Sementara tangis ibu Lula Lava pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan. Datang semua ya, semoga kita kirim doanya juga buat Lula. Doain enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya. Dia juga nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, ya pembantu sama asisten. Nggak ada. Selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan petugas gabungan terus berupaya mencari korban tertimbun longsor di kawasan Cisarua, Bandung Barat. Hingga saat ini 39 kantong jenazah telah ditemukan dan 46 lainnya dalam pencarian.
Dengan alat berat dan peralatan manual, petugas gabungan terus melakukan pencarian dan evakuasi korban longsor di kawasan Cisarua, Bandung Barat. Petugas juga mengerahkan anjing pelacak untuk mempermudah pencarian korban. Korban yang ditemukan dibawa dari lokasi bencana untuk diidentifikasi. Hingga saat ini 34 korban meninggal telah ditemukan, sementara 46 korban masih dalam pencarian. Total penemuan body packs yaitu 9 body packs hari ini yang kami serahkan kepada DPI Polda Jabar. Jadi untuk total penemuan body packs dari hari pertama sampai dengan hari ketiga ada 34 body packs. Jadi total dalam pencarian lebih kurang 46. Sebanyak 400 warga masih bertahan di posko pengungsian Balai Desa Pasir Langu. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan, AA News melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 dari 23 anggota TNI Angkatan Laut yang tertimbun longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Para marinir tersebut tertimbun saat menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. 23 anggota TNI Angkatan Laut menjadi korban dalam insiden longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 4 diantaranya ditemukan telah meninggal dunia. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, para personel marinir diketahui tengah menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. Dari 23 korban tersebut, Kasal mengkonfirmasi bahwa 4 marinir telah gugur dalam insiden longsor tersebut. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Longsor dan banjir bandang di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu dini hari 24 Januari 2026. Bencana ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bandung Barat sejak Jumat 23 Januari 2026. Akibat bencana ini, puluhan orang menjadi korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi penghargaan kepada 2 polisi yang gugur saat bertugas di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. 2 polisi tersebut tertabrak truk TNI. Dua polisi tersebut adalah Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Jerry meninggal di lokasi kejadian. Kedua anggota Polres Cimahi ini gugur saat bertugas menuju lokasi penanganan bencana longsor di Cisarua. Kedua korban sudah dikebumikan oleh pihak keluarga di kampung halamannya masing-masing. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada kedua korban yang gugur dalam bertugas berupa kenaikan pangkat 1 tingkat. Mengucapkan terima kasih dan duka-cita yang mendalam serta apresiasi terhadap tugas-tugas dan prestasi yang selama ini, dan kami mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan kami seluruh keluarga besar Polri menyampaikan duka-cita yang mendalam terhadap seluruh keluarga besar, baik keluarga maupun institusi. Upaya pencarian hari keempat bencana longsor di Desa Pasir Lagu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat kembali dilanjutkan Selasa pagi. Tim SAR menerjunkan anjing pelacak K9 untuk membantu pencarian. Tim SAR gabungan kembali melakukan upaya pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat Selasa pagi.
Di hari keempat ini, petugas menerjunkan 12 ekor anjing pelacak guna membantu proses pencarian. Untuk upaya mempercepat evakuasi, 12 alat berat ekskavator juga dikerahkan ke lokasi longsor. Fokus pencarian dilakukan di sektor A dan B2 Desa Pasir Langu berdasarkan penemuan korban terbanyak di area tersebut. Kalau yang kemarin kita hanya berada di A1 dan A2 ya maksimal. Kemudian pagi ini kita akan merambah ke B2. Jadi beberapa kekuatan yang ada di sektor A2 sama kita geser ke B2. Hingga pagi ini, tim gabungan sudah berhasil mengevakuasi 38 kantong jenazah. 20 diantaranya telah diidentifikasi dan diserahkan ke keluarga. Sementara 42 orang masih dalam pencarian. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Naura Syafika, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Naura Syafikah di Desa Pasir Lagu, Cisarua. Selamat siang, Naura. Apakah ada kendala dalam proses pencarian dan evakuasi korban longsor hari ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Memang kalau misalnya berkaitan dengan kendala yang dialami oleh para tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi korban bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, ini ada beberapa hal. Yang pertama memang untuk menjadi penghalangnya adalah untuk material yang cukup besar. Ini menghalangi untuk mereka bisa menemukan jenazah yang tertimbun di dalam tanah. Dan memang kalau material yang cukup besar ini berasal dari reruntuhan rumah, kemudian juga ada dari batang pohon yang ukurannya cukup besar. Tadi baru saja memang di lokasi belakang saya ini ada salah satu batang pohon yang ukurannya lumayan sangat besar dengan akar yang besar juga, sehingga dibutuhkan alat berat untuk menggeser batang pohon tersebut sehingga mempermudah juga untuk jalur dari eskavator yang ada di sini. Dan tidak hanya dari eskavator saja tadi yang sudah diturunkan, tadi ada juga bantuan dari anjing K9 yang sekiranya mereka bisa menitikkan di mana ada jenazah yang tertimbun di tanah ini. Reza dan juga pemirsa, memang kalau misalnya untuk evakuasi ini sudah memasuki di hari keempat, dan di hari ini dari operasi SAR ini memfokuskan untuk memperluas zona menjadi ke zona B yang ada di atas sana. Dan kalau di posisi kami melaporkan, ini merupakan worksite atau zona A1 yang sedari kemarin ini banyak sekali untuk kantung jenazah yang sudah ditemukan. Dan kalau misalnya kita total dari hari pertama hingga di hari keempat, ini sudah ada 39 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi, kemudian untuk 20-nya sudah berhasil diidentifikasi. Namun tadi pagi kemudian juga beberapa menit yang lalu, Reza dan juga pemirsa, baru saja ditemukan tambahan dari kantung jenazah, sehingga sekiranya sudah ada kurang lebih 42 kantung jenazah yang sudah diterima di tim DVI Polda Jawa Barat yang berlokasi di Puskesmas Desa Pasir Langu. Dan memang saat ini cuaca cukup mendukung, Reza dan pemirsa, sehingga untuk pencarian korban ini tidak dihentikan seperti di hari kemarin, karena kemarin sempat dihentikan dikarenakan faktor cuaca yang dimana intensitas hujan lumayan cukup tinggi kemarin di siang hari, sehingga hari ini berjalan dengan lancar. Dan tidak hanya dari eskavator saja yang bisa terlihat di sini, ada juga dari tim SAR gabungan yang sudah dikerahkan, dan setiap harinya ini ada 20 tim yang turun di lapangan untuk mencari korban, dan satu timnya ini biasanya terdiri dari belasan orang, Reza dan juga pemirsa, sehingga memang ini sangat membantu sekali mempermudah untuk pencarian korban selanjutnya, karena memang sekiranya kalau informasi yang kami terima dari Basarnas masih ada kurang lebih 42 untuk korban ataupun orang yang hilang yang dilaporkan dari keluarga mereka ke Basarnas. Dan pastinya dari para pengungsi juga berharap untuk keluarga mereka segera ditemukan dan juga diidentifikasi, karena itu yang mereka harapkan saat ini. Reza. Baik, terima kasih Naura Syafikah. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Pemirsa, jenazah pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Satu korban tanah longsor di Desa Bogas, Pemalang, Jawa Tengah ditemukan. Sementara petugas terus melakukan pencarian untuk menemukan satu korban yang masih hilang. Sudah ketemu satu, Pak Aksen, Ustaz Aksen. Petugas
kembali menemukan satu jasad korban longsor di Desa Bongas, Watu Kumpul, Pemalang, Jawa Tengah. Jasad korban ditemukan oleh petugas tertimbun oleh material longsor. Korban atas nama Aksinudin itu telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Meski satu korban telah ditemukan, tim SAR terus melakukan pencarian. Ya, telah terjadi longsor di daerah Ciranti, Desa Bongas. Pasalnya masih ada satu orang, yaitu ayah Aksinudin yang hingga kini masih hilang. 15 menit belum ditemukan, kita coba terus melakukan search and rescue ya bersama Basarnas, TNI Polri, warga masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Serta dibantu juga oleh beberapa puskesmas yang ada di Watu Kumpul, Cikadu dan Kecamatan Watu Kumpul. Kita saling bahu-membahu mencoba untuk berjibaku menemukan korban sedapat mungkin, karena dengan kondisi situasi dan cuaca yang seperti ini dimungkinkan ini kalau terus memburuk ya nanti coba kita tarik kembali kalau memang belum ditemukan. Sebelumnya tanah longsor terjadi pada Minggu pagi di kawasan hutan Desa Bongas. Selain menimbulkan 2 orang korban, sedikitnya 1 hektar padi siap panen tertimbun material longsor. Kita ke informasi lain, pemirsa. Banjir di kawasan Priuk Damai dan Mutiara Pluit, Tangerang, Banten berangsur surut. Petugas memaksimalkan sebuah mesin pompa yang merendam ratusan rumah warga. Normalnya air di situ Bulakan, Priuk, Kota Tangerang dimanfaatkan petugas untuk menggerakkan semua mesin pompa air di wilayah tersebut. 7 mesin pompa dan pompa air bantuan dari Balai Besar Ciliwung Cisadane terus menyedot air yang merendam ratusan rumah di perumahan Priuk Damai dan Mutiara Pluit sejak Kamis malam. Penurunannya sangat signifikan, sudah 1,5 meter penurunannya, karena 5 pompa ini sudah berjalan yang ada di Mutiara Pluit. Juga kita dibantu oleh mesin pompa dari Balai Besar Ciliwung Cisadane. Ini benar-benar membantu kita. Hari ini juga kita akan menurunkan submersible kita, sama PUPR juga akan turun. Mudah-mudahan dalam waktu 1 hari ini kita pompa dengan penambahan 2 pompa ini. Mudah-mudahan penyurutannya juga semakin menurun. Memasuki hari kelima, ratusan pengungsi masih bertahan di posko pengungsian. Hingga kini aktivitas warga belum normal kembali karena banjir masih merendam permukiman warga. Jika kondisi cuaca dan tidak ada kiriman air dari hulu, diperkirakan banjir di 2 titik terparah terdampak banjir tersebut akan surut besok. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-10, banjir merendam 2 dusun di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ketinggian air bervariasi 1 meter hingga 1,5 meter. Tak kunjung surut, banjir masih merendam 2 dusun di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang. Ketinggian air banjir mencapai 1,5 meter. Banjir lambat surut disebabkan tidak adanya saluran pembuangan air yang memadai. Selain rumah warga, sejumlah akses desa terputus akibat banjir. Aktivitas warga dan mobilitas warga pun terganggu. Warga terpaksa menggunakan perahu karet untuk mobilisasi warga maupun logistik. 1 meter di rumah. Di rumah. Sekarang udah surut? Sekarang udah surut, cuma di jalannya masih apa? Ke dada, weh. Oh, di jalan yang masih tinggi. Rumahnya belum? Di rumah? Belum, Pak, masih sepinggang lagi. Masih sepinggang? Iya, masih sepinggang lagi. Cuman ini lagi nyelamatin barang-barang yang barang-barang. Oh, tadi ada kali 3 meter mah, Pak. 3 meter di rumah mah. Kalau di rumah barat. Ya. Data sementara, banjir di Desa Karanglisar hampir 50% sudah mulai surut. Ribuan warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Diperkirakan banjir akan segera surut hingga 3 pekan ke depan. Ribuan rumah di Subang, Jawa Barat masih terendam banjir. Banjir hanya surut 5 cm, warga pun tetap memilih bertahan di tempat pengungsian. Sebanyak 3.500 rumah di 6 kecamatan di Subang, Jawa Barat masih terendam banjir. 6 kecamatan yang terendam banjir yaitu Pamanukan, Ciasem, Belanakan,
Legon Kulon, Pusaka Jaya, dan Sukasari. Banjir paling parah terjadi di Desa Muara, Kecamatan Belanakan, dan Desa Buliasari, Kecamatan Pamanukan. Ketinggian banjir di dua titik ini mencapai 1 meter. Namun ketinggian banjir pada Senin pagi ini sedikit surut, 5 cm dibandingkan hari Senin kemarin. Warga juga masih bertahan di tempat pengungsian, di masjid, dan di bawah flyover. Warga hanya sesekali pulang ke rumah untuk mengecek kondisi rumah dan barang berharga. Warga berharap bantuan dari pemerintah berupa selimut dan minyak putih agar tidak terlalu dingin di tempat pengungsian. Untuk informasi terkini kita telah terhubung dengan rekan Rudi Setiawan di Desa Karanglinggar, Karawang, dan Yudi Heriawan di Desa Mulyasari, Subang, Jawa Barat. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Karawang terlebih dahulu. Selamat siang Rudi, bagaimana kondisi warga terdampak banjir di sana saat ini? Ya, Reza dan pemirsa, selamat siang. Kami informasikan untuk update terkini di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Tepatnya saya berada di Dusun Pengasinan. Ini kondisi air cukup masih tinggi, di mana ketinggian air masih bervariasi mulai dari jalan itu. Kalau di depan ini ketinggian air itu sekitar antara 1 meter, bahkan kalau di sini di tempat saya sedang mendayung ini dengan perahu dengan bersama anak-anak. Saya di sini juga. Ini mereka tempatnya anak-anak ini sering bermain di sini karena dia sudah terbiasa. Dan ini bisa saya gambarkan bahwa lokasi ini yang paling terdalam ini masih 1,8 meter, dan bahkan di sini masih ada yang cukup parah. Kalau saya melihat di belakang ini juga cukup parah. Ya, dapat saya tunjukkan ini kondisi terkini. Ini merupakan lokasi yang masih cukup tinggi, di mana air sampai saat ini memasuki hari ke-10, yaitu pada hari Selasa ini. Debit air memang Sungai Citarum sebenarnya sudah surut, maupun Sungai Cibeet juga sudah surut. Namun memang untuk di lokasi ini sendiri, Reza dan pemirsa, ini untuk air cukup lama surutnya, di mana memang kultur tanah dan geografis tanah di sini juga cukup rendah, sehingga sangat lama. Dari sini bisa mencapai sekitar 2 minggu paling cepat, bahkan sampai 3 minggu. Ya, ini lokasi-lokasi rumah yang sampai saat ini masih ditinggalkan oleh warga, dan mereka masih sekarang sampai saat ini kondisinya masih mengungsi ke tempat-tempat pengungsian yang tersebar di Desa Karanglinggar, di mana ada beberapa tempat pengungsian, yaitu mulai di kantor desa, di tenda, juga bahkan di rumah-rumah warga. Bahkan ada banyak warga yang masih mengungsi di sini, kebanyakan mereka saudara-saudara mereka yang jauh. Namun kalau mereka banyak yang warga setempat yang saudaranya masih ada di sekitar Desa Karanglinggar sendiri, banyak kan warga yang masih mengungsi di sekitar Desa Karanglinggar sendiri. Dapat kami informasikan juga untuk jumlah korban banjir ini di sini sekitar dari Dusun Kampek maupun Dusun Pengasinan ini masih ada sekitar kurang lebih 500 rumah lagi yang masih terendam, dan atau sekitar kurang lebih 1.600 jiwa lagi yang masih terdampak banjir. Namun untuk pihak pemerintah daerah sampai saat ini terus mengupayakan menangani para korban banjir dan menyediakan logistik untuk persiapan, untuk menyediakan makan mereka untuk pagi dan siang dan sore malam. Adapun memang beberapa masyarakat sudah mulai mengalami penyakit gatal-gatal dan juga banyak yang demam karena kondisi curah hujan di sini juga cukup masih tinggi, masih turun, bahkan tadi pagi sempat juga diguyur hujan. Ya, Reza, ini juga kondisi terkini juga dapat kami informasikan untuk debit air memang di sini hanya beberapa senti saja. Kalau kita melihat dari hari Minggu kemarin memang kondisinya masih cukup lama. Berbeda dengan di lokasi yang berada di sebelahnya. Ya, Reza. Baik, terima kasih Rudi, dan selanjutnya kita ke Subang. Ada Yudi di sana. Yudi, bantuan apa yang dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini? Ya, Yudi, boleh dibuka untuk audionya, Yudi? Ya, selamat siang Reja dan pemirsa. Bisa saya laporkan bahwa untuk sebanyak 200 orang masih mengungsi di bawah flyover di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan. Memang untuk banjir sendiri, khususnya di Desa Pamanukan, di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan itu masih cukup tinggi. Hanya mengalami surut sekitar 5 cm.
Untuk para pengungsi sendiri di sini memerlukan bantuan berupa selimut, alas, serta popok bayi dan juga minyak kayu putih, Reja. Karena mereka ketika malam suasananya angin yang cukup dingin sehingga mereka juga kesulitan untuk tidur, Reja. Baik, Yudi, apakah Anda dapat memperlihatkan kepada kami bagaimana situasi pengungsi di sana dan apakah sudah ada para pengungsi yang terserang penyakit? Ya, baik Reja, bisa saya perlihatkan. Inilah suasana pengungsian di bawah flyover. Memang beberapa pengungsi sudah mengalami penyakit seperti gatal-gatal dan pihak dari pemerintah juga sudah menyiapkan posko terpadu seperti yang terlihat di sana. Jadi para pengungsi bisa langsung mendatangi posko terpadu dan mendapatkan pengobatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Reja. Bisa dilihat dari sini mereka hanya tertidur di lantai. Namun tadi sempat terlihat dari BPBD Subang akan membuat tenda di bawah flyover ini, namun tidak tahu apa yang terjadi, mereka batal atau seperti apa. Tadi seperti saya sempat akan dibuat tenda, namun sekarang tidak ada. Mereka untuk masyarakat masih tetap bertahan di lantai di bawah flyover ini. Ya, Reja. Baik, terima kasih Yudi Heriawan melaporkan dari Subang dan sebelumnya ada Rudi Setiawan dari Karawang, Jawa Barat. Terima kasih. Rekan-rekan tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Pemirsa, ahli filsafat Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi ahli yang diajukan tersangka Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rocky Gerung tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 pagi tadi bersama kuasa hukum Roy Suryo CS, Refli Harun, serta ketiga tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Rocky Gerung dipilih sebagai ahli merupakan permintaan langsung Dr. Tifa dengan pertimbangan kapasitas Rocky. Selain Rocky Gerung, hari ini dijadwalkan akan ada dua saksi ahli lain yang diminta keterangannya, yaitu ahli hukum Dr. Kandidat Didit Wijayanto dan ahli pidana Profesor Hamidah. Riset itu perlu waktu dan tidak mungkin berakhir. Riset Dr. Tifa, risetnya Rismon, risetnya Roy itu kan semua itu dimungkinkan oleh prosedur. Nah, kalau prosedurnya belum selesai, ya lakukan riset. Kalau prosedurnya belum selesai, ada data baru, ya riset aja kan. Kan apa susahnya tuh? Jadi di mana pidananya di situ? Jadi tetap saya hanya ingin memperlihatkan, bahkan memamerkan keahlian saya di bidang metodologi. Ya kan warga negara bertanya pada presiden di mana deliknya. Kan tiga orang ini bertanya, ijazahmu mana, asli apa palsu? Pertanyaan warga negara pada kepala negara harus dijawab oleh kepala negara. Kenapa? Karena kepala negara. Dengan kapasitas dari saudara Rocky Gerung ini, pertanyaan saya, beliau ini sebagai saksi ahli di bidang apa? Dan kompetensinya apakah ada? Kan seorang saksi ahli itu harus mempunyai suatu kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat, ya, ataupun dengan katakanlah ijazahnya, ya, bukan sesuatu yang katakanlah hanya masalah ketenaran, gitu loh. Jadi harus ada tahu juga kompetensinya sebagai saksi ahli di bidang apa untuk itu. Ya, bidang sosiologi kah? Ya, bidang hukum kah? Kalau kita bicara metodologi silakan saja. Apakah itu substansif? Saya rasa enggak juga. Kalau dia kan mungkin memperkuat dari metodologi yang dia sampaikan mengenai penelitian mereka yang telah menjadikan sebuah buku. Kalau kita lihat saja dalam arti begini, sumber primer hasil penelitian mereka itu dari fotokopi yang saya katakan itu ada palsu, bukan sesuatu yang primer atau asli yang dari Pak Jokowi yang sekarang sudah disita di Polda Metro Jaya. Jadi untuk bicara metodologi yang dia gunakan ya silakan saja untuk itu. Nanti kan penjabarannya nanti adalah di persidangan dan kita juga mempunyai saksi-saksi ahli yang nanti akan juga kemungkinan akan memperberat dari upaya. Dari informasi lainnya pemirsa, harga emas hari ini nyaris menyentuh angka 3 juta rupiah per gram. Kenaikan ini menjadi rekor tertinggi sepanjang tahun ini dengan lonjakan harga mencapai Rp100.000 per gramnya. Lalu bagaimana dampak penjualan atau pembelian emas? Dan berikut laporan jurnalis Berliana Mileni dan juru kamera Sadu Santo dari Pasar Emas Cikini, Jakarta.
Harga emas terus meroket naik tajam pemirsa, dan untuk hari ini harga emas sudah menyentuh hingga angka 3 juta rupiah. Ini menandakan bahwa harga emas sudah meningkat sekitar 100 ribu rupiah per hari dan per gramnya. Nah, untuk peningkatan harga emas ini tidak dapat dipungkiri pemirsa, memang ada pengaruh dari melemahnya kondisi keuangan global dan juga masalah di geopolitik saat ini. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya dan lebih rincinya untuk harga emas hari ini, saya akan berbincang dengan salah satu pedagang emas yang ada di Pasar Pusat Emas Cikini. Selamat pagi Mbak Fadila. Mbak Fadila, bisa dijelaskan kembali untuk harga logam mulia hari ini untuk UBS dan juga untuk Antam? Kalau untuk logam mulia, kalau kakaknya beli itu sekitar 3.400.000, kalau kak jual tuh sekitar 2.900.000-an. Nah, kalau untuk UBS tuh kalau kak beli sekarang 2.950, kalau untuk 1 gram ya kak ya. Kalau kak jual sekitar 2.700.000-an gitu. Berarti kalau untuk dibandingkan hari kemarin ini berarti peningkatannya sekitar berapa rupiah Mbak? Sekitar 200 ribuan sih kak, dari seminggu yang lalu ya kak ya, 200 ribuan gitu. Nah, dengan peningkatan harga untuk hari ini, kebanyakan mayoritas dari pengunjung ini datang untuk menjual kah atau untuk membeli Pak? Rata-rata jual ya kak ya, karena naik ya kak ya. Kalau jadi mungkin mereka nyimpan emas yang lama-lama atau perlu ya kak ya, ada yang nanti jual sih kak rata-rata sekarang kak. Nah, ini kalau dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya ketika harga emas masih stabil begitu, tidak terlalu naik tajam begitu ya. Dan hari ini kalau dari kakak sebagai pedagang emas merasakan ada dampak yang terasa sekali nggak? Iya sih kak, karena biasanya customer banyak yang beli ya kak ya, ada banyak barang keluar gitu, tapi sekarang udah banyak yang jual sih kak, banyak barang masuk gitu. Terima kasih banyak Mbak Fadila atas waktunya. Dan pemirsa, kalau dapat saya simpulkan memang untuk harga logam mulia, untuk harga beli ini dibanderol di 3.400.000 rupiah, dan kalau memang pemirsa ingin menjual logam mulianya ini per gramnya dikenakan di harga 2.850.000 rupiah. Dan kalau untuk perhiasan ini memang berbeda pemirsa, kalau dengan kadar 75%, pemirsa dapat menjual di harga sekitar 2.500.000, dan kalau memang menjual masih di sekitar 2 juta. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Sadusanto, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebuah insiden dilaporkan memicu pemadaman listrik di seluruh kota Nuuk, ibu kota Greenland, yang menyebabkan aliran listrik terputus di seluruh kota. Ya. Jalan-jalan di Greenland dilanda kegelapan total usai aliran listrik padam. Pihak berwenang setempat mengatakan pemadaman listrik dipicu oleh kecelakaan yang menyebabkan pemadaman listrik bagi hingga 19.000 orang di kota Nuuk terdampak. Pemadaman juga melumpuhkan sejumlah infrastruktur termasuk saluran telepon dan layanan internet. Perusahaan energi Nukissiorfiit yang menjadi kontraktor penyedia listrik mengaku masih melakukan pencarian bug atau sumber masalah agar dapat memulihkan jaringan listrik. Badai musim dingin dahsyat menghantam sejumlah kota di Amerika Serikat hingga menyebabkan gangguan perjalanan dan panik buying yang membuat stok bahan makanan menipis. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id, dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Selanjutnya Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama Reza Siregar. Dan update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Fazilah Khairunisa pamit undur diri, selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Badai salju melanda jalan-jalan di sejumlah kota di Amerika Serikat. Di kota New York, para ahli meteorologi memperkirakan badai membawa salju 8 hingga 12 inci dan membuat sejumlah jalan tertutup timbunan salju.
Badai mengganggu perjalanan di seluruh negara, dengan 14.400 penerbangan dibatalkan dan 850.000 orang terisolasi akibat sejumlah jaringan listrik terputus. We're not going to be able to go home tomorrow, but yeah, I think our plane is going to be canceled. But that's okay. One more day in New York. Yeah, that's fine. That's what we're hoping for. Yeah, right. Please cancel my flight. Di Washington DC, kepanikan melanda hingga warga melakukan panic buying. Rak-rak toko yang menjual kebutuhan pokok pun tampak kosong diborong warga sebagai persiapan untuk memenuhi kebutuhan selama musim dingin usai badai salju parah menerjang. Sejumlah negara bagian mengeluarkan peringatan pada musim dingin dan meminta warga untuk tetap waspada dan tidak meninggalkan rumah.